Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya, Salsabila Nisa Wijaya, NPM C1 Channel 23048 dari kelas E dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Akuntansi, Universitas Bengkulu. Dengan mata kuliah Pengantar Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Madani Hatta SMSI AKSI. Baiklah, pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan saya sebelumnya, yaitu tentang persamaan dasar akuntansi Kaila ke siklus akuntansi, yaitu jurnal umum, buku besar, serta neraca saldo. Namun sebelumnya, kita harus menganalisis transaksinya terlebih dahulu dari ilustrasi transaksi yang telah saya buat sebelumnya. Oke? Pada tanggal 1 Maret 2023, Ibu Kaila menginvestasikan uangnya sebesar 40 juta untuk membuka usaha laundry Kaila. Yang artinya aset pada akun kas bertambah senilai 40 juta, kemudian ekuitas pada modal pemilik juga bertambah senilai 40 juta. Akun yang terlibat, yang pertama itu tadi ada kas atau case bertambah. Alasan yang bertambah karena Ibu Kaila telah menginvestasikan uangnya ke toko laundry Kaila. Kemudian dicatat pada posisi debit dengan alasan karena akun kas bagian dari debit. Salah, karena akun kas bagian dari aset. Kemudian saldo normal aset yaitu debit. Dan dalam transaksi ini dicatat sesuai saldo normalnya. Oke, lanjut lagi. Akun yang terlibat yang kedua yaitu ekuitas pada akun modal pemilik atau mungkin sebagai Kaila Capitals. Juga bertambah dengan alasan karena Ibu Kaila menginvestasikan uangnya untuk membuka usaha toko laundry Kaila. Dicatat pada posisi kredit dengan alasan karena akun modal Ibu Kaila bagian dari ekuitas saldo normal ekuitas yaitu kredit. Dan dalam transaksi ini dicatat sesuai saldo normalnya. Oke, kita lanjut. Pada tanggal 2 Maret 2023, Ibu Kaila menyewa sebuah ruko di Jalan Melati dengan harga sewa 12 juta untuk 1 tahun ke depan. Setelah kita telaah, aset pada akun kas Ibu Kaila itu berkurang
senilai 12 juta, kemudian aset pada akun sewa dibayar di muka itu bertambah senilai 12 juta. Kita harus menulis terlebih dahulu dari yang pertama ya teman-teman, dan yang bertambah itu adalah akun sewa dibayar di muka. Bertambah alasannya karena Ibu Kayla telah menyewa ruko dari pemilik ruko untuk 1 tahun ke depan. Dan Ibu Kayla berhak menggunakan ruko tersebut selama 1 tahun ke depan. Kemudian dicatat pada posisi debit dengan alasan karena akun sewa dibayar di muka bagian dari aset. Saldo normal aset yaitu debit. Dan dalam transaksi ini dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian akun yang terlibat adalah cash. Cashnya berkurang dengan alasan karena Ibu Kayla telah mengeluarkan uangnya untuk menyewa sebuah ruko usahanya. Dicatat pada posisi kredit dengan alasan karena akun kas bagian dari aset saldo normal aset yaitu debit. Namun dalam transaksi ini kas berkurang sehingga berlawanan dengan saldo normalnya. Oke, kita lanjut lagi. Pada tanggal 2 Maret 2023, toko laundry Kayla membeli berbagai peralatan laundry seharga 11 juta dengan membayar 8 juta secara tunai dan sisanya dibayar dengan menerbitkan janji tertulis untuk membayar 2 bulan yang akan datang dengan nilai nominal wesel 3 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun. Seperti yang kita ketahui, aset pada akun peralatannya bertambah senilai 11 juta, kemudian aset pada akun kasnya berkurang senilai 8 juta, kemudian ekuitas pada akun utang wesel itu bertambah senilai 3 juta. Akun yang terlibat pertama yaitu tadi peralatan. Bertambah, alasannya bertambah karena Ibu Kayla telah memiliki peralatan
seharga 11 juta dari pembelian pada tanggal 2 Maret 2023. Kemudian dicatat pada posisi debit dengan alasan karena akun peralatan itu bagian dari aset. Saldo normal aset yaitu debit. Dan dalam transaksi ini dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian kasnya berkurang dengan alasan karena Ibu Kayla telah membayar peralatan seharga 8 juta. Dicatat pada posisi kredit dengan alasan karena akun kas bagian dari aset dan saldo normal aset yaitu debit. Namun dalam transaksi ini kas berkurang sehingga berlawanan dengan saldo normal. Oke, akun yang terlibat selanjutnya adalah utang wesel, yaitu bertambah dengan alasan karena Ibu Kayla memiliki janji tertulis atau janji tertulis senilai 3 juta kemudian dicatat pada posisi kredit dengan alasan karena akun utang wesel itu bagian dari liabilitas. Saldo normal liabilitas yaitu kredit. Sehingga dalam transaksi ini dicatat sesuai saldo normalnya. Oke, lanjut lagi. Pada tanggal 3 Maret 2023, toko Laundry Kayla membeli perlengkapan seharga 580.000 secara tunai. Akun yang terlibat yaitu perlengkapan, kemudian kas. Perlengkapannya bertambah karena Ibu Kayla memiliki perlengkapan dari yang ia beli secara tunai dari tanggal 3 Maret 2023. Kemudian dicatat pada posisi debit dengan alasan karena akun perlengkapan bagian dari aset. Saldo normal aset yaitu debit. Dan dalam transaksi ini dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian akun yang terlibat adalah
cash, yaitu berkurang dengan alasan karena Ibu Kaila telah membeli perlengkapan secara tunai. Kemudian dicatat pada posisi kredit dengan alasan karena akun kas bagian dari aset, saldo normal aset yaitu debit, namun dan transaksi ini kasnya berkurang sehingga berlawanan dengan saldo normalnya. Oke, lanjut lagi. Ke tanggal 5 Maret 2023 telah menyelesaikan jasa laundry pakaian seberat 65 kilo dengan harga per kilonya 7.000 secara tunai. Oke, setelah kita telaah, kasnya bertambah, kemudian pendapatannya juga bertambah senilai 455.000. Cashnya bertambah karena adanya uang yang didapatkan oleh toko laundry Kaila dari pelanggan atas jasa yang telah diberikan. Kemudian dicatat pada posisi debit dengan alasan karena akun kas itu bagian dari aset. Saldo normal aset yaitu debit dan dalam transaksi ini dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian akun yang terlibat yaitu pendapatan. Bertambah karena toko laundry Kaila telah memberikan jasa kepada pelanggan sehingga toko laundry Kaila berhak mencatat adanya pendapatan. Memberikan jasa kepada pelanggan atau kalau tanya pendapatan. Pada posisi kredit dengan alasan karena akun pendapatan bagian dari ekuitas. Saldo normal ekuitas yaitu kredit. Sehingga dalam transaksi ini dicatat sesuai saldo normalnya. Oke, lanjut lagi. Pada tanggal 8 Maret 2023, toko laundry Kaila menerima uang sebesar 2.500.000 dari Hotel Mercy atas jasa laundryan bed cover sebanyak 50 pieces. Sama seperti yang sebelumnya, yaitu kasnya bertambah senilai 2.500.000, kemudian pendapatannya juga bertambah senilai 2.500.000. Dengan alasan karena adanya uang yang didapatkan oleh toko laundry Kaila dari pelanggan atas jasa yang telah diberikan, kemudian dicatat pada posisi
debit dengan alasan karena akun kas bagian dari aset, saldo normal aset yaitu debit dan transaksi ini dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian akun yang terlibat yaitu pendapatan. Sama seperti sebelumnya, bertambah dengan alasan yang sama juga, yaitu karena toko Lantai Kaila telah memberikan jasa kepada pelanggan sehingga toko Lantai Kaila berhak mencatat adanya pendapatan. Kemudian pada posisi kredit, dengan alasan yang sama juga, yaitu karena akun pendapatan bagian dari ekuitas, saldo normal ekuitas yaitu kredit, sehingga dalam transaksi ini dicatat sesuai saldo normalnya. Lanjut lagi, pada tanggal 11 Maret 2023, Ibu Kaila mengambil uang senilai 2 juta untuk keperluan pribadi. Oke, kita telaah, ternyata pada tanggal 11 ini kasnya berkurang, kemudian price-nya bertambah. Oke, kita catat price-nya terlebih dahulu. Price-nya bertambah karena Ibu Kaila telah mengambil uangnya untuk keperluan pribadi. Sehingga dicatat pada posisi debit dengan alasan karena akun price bagian dari ekuitas. Saldo normal ekuitas yaitu kredit. Namun dalam transaksi ini akun price bertambah yang mengakibatkan ekuitas berkurang sehingga berlawanan, sehingga dicatat berlawanan dengan saldo normalnya. Kemudian akun yang terlibat kedua yaitu adalah cash. Cashnya berkurang karena Ibu Kaila telah mengambil uangnya sehingga mengurangi asetnya. Kemudian dicatat pada posisi kredit dengan alasan karena akun kas bagian dari aset, saldo normal aset yaitu debit. Namun dalam transaksi ini kasnya berkurang sehingga berlawanan dengan saldo normalnya. Oke, kita lanjut lagi. Ke tanggal 14 Maret 2023 telah menyelesaikan jasa laundry Gordon STT Humaira sebesar 580.000 dan menerima uang sebesar 320.000 secara tunai dan sisanya dibayar minggu depan. Oke, kita analisis satu persatu. 14 Maret 2023 pendapatannya bertambah, kasnya juga bertambah, piutangnya juga bertambah. Oke, kita catat pada kasnya terlebih dahulu.
yaitu bertambah karena adanya uang yang didapatkan oleh toko laundry Kayla dari pelanggan atas jasa yang telah diberikan, kemudian dicatat di debit dengan alasan karena akun kas bagian dari aset saldo normal aset yaitu debit dan transaksi ini dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian piutang. Piutangnya juga bertambah karena toko laundry Kayla belum mendapatkan uang dari pelanggan atas jasa yang telah diberikan. Kemudian dicatat di debit dengan alasan karena akun piutang bagian dari aset saldo normal aset yaitu debit. Dan dalam transaksi ini dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian pendapatannya juga bertambah dengan alasan karena toko laundry Kayla telah memberikan jasa kepada pelanggan sehingga toko laundry Kayla berhak mencatat adanya pendapatan. Kemudian dicatat pada posisi kredit dengan alasan karena pendapatan itu bagian dari ekuitas, saldo normal ekuitasnya adalah kredit, sehingga dalam transaksi ini dicatat sesuai saldo normalnya. Oke, kita lanjut lagi. Pada tanggal 17 Maret 2023, toko laundry Kayla membeli CCTV dan TV seharga 1.600.000. CCTV dan TV itu termasuk peralatan ya teman-teman, sehingga peralatannya bertambah, kemudian utang usahanya juga bertambah. Peralatannya bertambah karena Ibu Kayla memiliki peralatan karena Ibu Kayla memiliki peralatan dari yang ia beli secara kredit dari tanggal 17 Maret 2023. Kemudian dicatat pada posisi debit dengan alasan karena akun peralatan bagian dari aset saldo normal aset yaitu debit dan transaksi ini dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian akun yang terlibat yaitu utang usaha yaitu bertambah dengan alasan karena Ibu Kayla membeli peralatan secara kredit. Kemudian dicatat pada posisi kredit tentunya dengan alasan karena akun utang usaha itu bagian dari liabilitas, saldo normal liabilitas itu adalah kredit, sehingga dalam transaksi ini dicatat sesuai saldo normalnya. Oke, kita lanjut lagi. Tanggal 19 Maret 2023 menerima total order laundryan dengan berat 70 kilo seharga 450.000 secara tunai. Oke, sama seperti sebelumnya, kasnya bertambah, kemudian pendapatannya juga bertambah.
bertambah dengan alasan karena adanya uang yang didapatkan oleh toko laundry Kayla dari pelanggan atas jasa yang telah diberikan. Dicatat pada posisi debit dengan alasan karena akun kas itu bagian dari aset, saldo normalnya adalah debit dan dicatat pada sesuai saldo normalnya. Kemudian pendapatan juga bertambah dengan alasan yang sama karena toko laundry Kayla telah memberikan jasa kepada pelanggan sehingga toko laundry Kayla berhak mencatat adanya pendapatan. Kemudian dicatat pada posisi kredit dengan alasan karena akun pendapatan itu bagian dari ekuitas, saldo normal ekuitas yaitu kredit, dan dalam transaksi ini dicatat sesuai saldo normalnya. Oke, kita lanjut lagi. Pada tanggal 22 Maret 2023, menerima pelunasan sisa utang sebesar 260.000 dari SDIT Humaro atas jasa gorden yang telah diberikan minggu lalu. Yang artinya toko laundry Kayla mendapatkan kas yang bertambah, kemudian piutangnya berkurang. Dengan alasan karena toko laundry Kayla menerima uang dari pelanggan atas pembayaran utang pelanggan pada minggu lalu. Karena toko laundry Kayla menerima uang dari pelanggan atas pembayaran utang pelanggan pada minggu lalu. Uang dari pelanggan atas pembayaran utang. Atau menerima uang dari pelanggan atas pembayaran utang pelanggan pada minggu lalu. Atas atau menerima uang dari pelanggan atas Laundry Kayla menerima uang dari pelanggan atas pembayaran utang. Benar. Oke, dicatat pada posisi debit dengan alasan karena akun kas itu bagian dari aset dan saldo normal aset itu debit, dalam transaksi ini dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian piutangnya berkurang dengan alasan karena pelanggan telah membayar utangnya ke toko laundry Kayla. Kemudian dicatat pada posisi kredit dengan alasan karena akun piutang bagian dari aset, saldo normal aset itu debit, namun dalam transaksi ini akun piutang berkurang sehingga dicatat berlawanan dengan saldo normalnya. Oke, lanjut lagi. Pada tanggal 23 Maret 2023 menerima uang total order
laundryan sebesar 560.000 atas jasa yang telah diberikan secara tunai. Sama seperti kasus sebelumnya, cashnya bertambah dengan alasan karena adanya uang yang didapatkan oleh toko laundry Kayla dari pelanggan atau jasa yang telah diberikan, kemudian dicatat pada posisi debit dengan alasan yang sama pula, yaitu karena akun kas itu bagian dari aset dan saldo normalnya adalah debit, sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian akun yang terlibat yaitu adalah pendapatannya juga bertambah dengan alasan yang sama pula, karena toko laundry Kayla itu telah memberikan jasa kepada pelanggan sehingga toko laundry Kayla berhak mencatat adanya pendapatan. Kemudian dicatat pada posisi kredit dengan alasan yang sama pula, itu karena akun pendapatan tuh dari bagian dari Vitas dan saldo normalnya adalah kredit. Oke, kita lanjut lagi. Pada tanggal 24 Maret 2023, menerima uang laundry sepatu dan boneka dengan harga 530.000 secara tunai. Sama seperti sebelumnya, kasnya bertambah dengan alasan yang sama pula, karena adanya uang didapatkan, kemudian dicatat pada posisi debit dengan alasan yang sama pula, karena akun kas itu bagian dari aset dan saldo normalnya adalah debit. Kemudian akun yang terlibat adalah pendapatannya juga bertambah dengan alasan yang sama pula, dengan posisi kredit dengan alasan yang sama pula, karena aku pendapatan itu adalah dari ekuitas dan saldo normalnya yaitu kredit. Oke, kita lanjut lagi. Pada tanggal 28 Maret 2023 membayar biaya token listrik, yang artinya kasnya berkurang, kemudian bebannya bertambah. 8 Maret 2023 beban listrik yaitu bertambah karena toko laundry Kayla telah merasakan adanya manfaat sehingga toko tersebut berhak mencatat adanya beban. Kemudian dicatat pada posisi debit dengan alasan karena akun beban listrik itu bagian dari beban. Namun beban mengurangi ekuitas sehingga dicatat berlawanan dengan saldo normalnya. Oke. Akun yang terlibat selanjutnya adalah cash, yaitu berkurang dengan alasan karena toko laundry Kayla telah membayar listrik. Kemudian dicatat pada akun kredit dengan alasan
Karena akun kas dari bagian dari aset. Saldo normal aset yaitu debit, namun pada dan transaksi ini kasnya berkurang sehingga berlawanan dengan saldo normalnya. Nah, kita lanjut lagi ke transaksi yang terakhir yaitu 30 Maret 2023 membayar gaji 2 karyawan toko Laundry Kaila untuk bulan Maret 2023 sebesar 3 juta. Sama seperti sebelumnya, beban gajinya bertambah dengan alasan karena toko Laundry Kaila berhak memberikan upah atau gaji ke karyawan sehingga toko Laundry Kaila mencatat adanya beban gaji. Kemudian dicatat pada posisi debit dengan alasan karena akun beban gaji itu bagian dari beban. Namun beban mengurangi aktivitas sehingga dicatat berlawanan dengan saldo normalnya. Oke, yang terakhir, akun yang terlibat yaitu adalah cash. Cashnya berkurang dengan alasan karena toko Laundry Kaila telah membayar gaji kepada karyawannya. Kemudian dicatat pada posisi kredit dengan alasan karena akun kas bagian dari aset dan saldo normalnya yaitu debit, namun dan transaksi ini kasnya berkurang sehingga berlawanan dengan saldo normalnya. Oke, analisis transaksinya sudah selesai. Selanjutnya kita akan lanjut ke jurnal umum. Sebelumnya kita catat terlebih dahulu tahun, kemudian bulannya. Oke, kita catat pada tanggal 1. Pada tanggal 1 ini, Ibu Kaila menginvestasikan uangnya sebesar 40 juta. Dari analisis yang kita peroleh, kasnya bertambah di debit, kemudian Kaila kapitalnya juga bertambah di kredit. Cash, referensi ini ditulis dengan kode akunnya ya teman-teman. Kode akun cash yaitu 111. Di debit senilai 40 juta. Di debit senilai 40 juta. Kemudian Kaila kapitalnya bertambah di kredit senilai 40 juta. Kode akun modal pemiliknya Kaila kapital yaitu 311. Di kredit senilai 40 juta. Oke, lanjut lagi. Pada tanggal 2, yaitu menyewa sebuah ruko dengan harga 12 juta. Dari analisis yang telah kita peroleh, sewa dibayar di mukanya bertambah di debit, kemudian kasnya berkurang di kredit. Pada tanggal 2,
sewa dibayar di muka, itu kode akunnya adalah 113, dicatat pada posisi debit senilai 12 juta. Kemudian cashnya itu dikredit senilai 12 juta. Oke, lanjut lagi. Pada tanggal 2 Maret 2023 lagi, itu peralatannya 11 juta, kemudian kasnya bertambah 8, kasnya berkurang 8 juta, kemudian utang weselnya bertambah 3 juta. Peralatan kode akunnya yaitu 121 dengan harga 11 juta. Kemudian cashnya berkurang, dikredit senilai 8 juta. Kemudian utang wesel. Kode akun utang wesel yaitu 211, dikredit senilai 3 juta. Oke, lanjut lagi. Pada tanggal 3 Maret 2023, toko Antikaila membeli perlengkapan seharga 580.000. Dari analisis yang kita peroleh, perlengkapan yang bertambah di debit, kemudian kas yang berkurang di kredit. Perlengkapan. Kode akun perlengkapan yaitu 114, di debit senilai 580.000. Kemudian cashnya berkurang di kredit senilai 580.000. Oke, lanjut lagi. Pada tanggal 5 Maret 2023, telah menyelesaikan jasa laundry pakaian seberat 65 kilo dengan harga per kilonya 7.000 secara tunai. Berarti 6 kilo kali 7.000 itu 455.000 ya teman-teman. Dari analisis transaksi yang kita peroleh, kasnya bertambah, kemudian pendapatannya juga bertambah di debit dan di kredit. Pada tanggal 5, cash di debit senilai 455. Kemudian pendapatan, kode pendapatan yaitu 411, di kredit senilai 455.000. Oke, lanjut lagi. Pada tanggal 8 Maret 2023, toko Antikaila menerima uang sebesar 2.500.000 dari Hotel Mercy atas jasa laundry yang telah diberikan. Sama seperti kasus sebelumnya,
Kasnya bertambah, kemudian pendapatannya juga bertambah. Senilai 2.500.000. Kemudian pendapatannya dikredit senilai 2.500.000. Oke, lanjut lagi. Pada tanggal 11 Maret 2023, Ibu Kaila mengambil uang senilai 2 juta untuk keperluan pribadi. Dari analisis transaksi yang telah kita lakukan, prafnya bertambah di debit, kemudian kasnya berkurang di kredit. Kode akun Prive yaitu 312 senilai 2 juta di debit, kemudian cashnya berkurang di kredit senilai 2 juta. Oke, lanjut lagi. Pada tanggal 14 2023 telah menyelesaikan jasa laundry Garden SDIT Humaira sebesar 580.000, menerima uangnya 300.000, kemudian sisanya dibayar minggu depan. Dari analisis transaksi yang telah kita lakukan, kasnya bertambah di debit, kemudian piutangnya bertambah di debit, kemudian pendapatannya bertambah di kredit. Kasnya bertambah senilai 320.000. Kemudian piutangnya kode akun piutang yaitu 112 tercatat di debit senilai 260.000. Kemudian terakhir adalah pendapatan di kredit senilai 580.000. Oke, kita lanjut lagi. Pada tanggal 17 Maret 2023, toko Andri Kaila membeli CCTV dan secara kredit 1.600.000. Berarti peralatannya bertambah, kemudian utangnya juga bertambah. Tanggal 17, peralatan kode akun peralatan yaitu 121 di debit senilai 1.600.000. Kemudian utang usahanya kode akunnya yaitu 212 di kredit senilai 1.600.000. Oke, lanjut lagi. Pada tanggal 19 Maret 2023 menerima total order laundryan dengan berat 70 kilo seharga 490.000 secara tunai. Sama seperti sebelumnya, kasnya bertambah, kemudian pendapatannya juga bertambah. Senilai 490.000. Kemudian pendapatannya juga bertambah senilai 490.000. Oke, lanjut lagi.
Oke, lanjut lagi. Pada tanggal 22 Maret 2023. Udah maaf teman-teman, sebentar. Tadi terakhir kali tanggal 16 ya. Oke, lanjut lagi. Pada tanggal 19, pada tanggal 22. Kok banget sih? Maaf ya teman-teman, pada tanggal 22 Maret 2023, menerima pelunasan sisa utang sebesar 260.000 dari SDIT Humayra atas jasa Kementerian Kerjaan yang telah diberikan minggu lalu. Yang artinya, aset pada akun kas kita bertambah, kemudian aset pada akun piutangnya berkurang. Pada tanggal 22, kas bertambah senilai 260.000. Kemudian piutangnya berkurang senilai 260.000. Oke, lanjut lagi. Pada tanggal 23 Maret 2023 menerima uang total laundryan sebesar 560.000 atas jasa yang telah diberikan secara tunai. Sama seperti sebelumnya, cashnya itu bertambah senilai 560.000. Kemudian pendapatannya bertambah juga 560.000. Lanjut lagi. Pada tanggal 24 Maret 2023 menerima uang laundry, sepatu dan boneka seharga 530.000 secara tunai. Sama seperti sebelumnya, kasnya bertambah, pendapatannya juga bertambah. Um, 530.000. 530.000. Kemudian pendapatannya juga bertambah 530.000. Lanjut lagi, pada tanggal 28 Maret 2023 membayar biaya token listrik sebesar 300.000. Membayar yang bentar. Dari analisis transaksi kita tadi, kita harus menulis beban listriknya terlebih dahulu, yaitu beban listrik karena dia membayar listrik, karena bebannya itu bertambah di debit, sehingga beban listrik ditulis terlebih dahulu. Kode akun beban listrik yaitu 512 senilai 300.000. Kemudian cashnya berkurang senilai 300.000. Oke. Transaksi yang terakhir pada tanggal 30 Maret 2023 membayar gaji 2 karyawan seharga 3 juta. Sama seperti sebelumnya, beban gaji dengan kode akun 511 di debit senilai 3 juta. Kemudian cashnya berkurang di kredit senilai 3 juta.
Oke, kita totalkan semuanya. Wah, beres nih teman-teman. Sehingga di debitnya itu sama, di kredit nilainya sama dengan total 75.855.000. Oke, kita akan lanjut ke buku besar. Baiklah, selanjutnya kita akan ke tahap pengklasifikasian, yang artinya memindahkan informasi dari jurnal umum ke buku besar. Sebelumnya, kita harus mencatat nama akun di pojok kiri, kemudian nomor akun di pojok kanan, serta atasnya mana ya? Ini kan? Ulang ya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap pengklasifikasian, yang artinya memindahkan informasi dari jurnal umum ke buku besar. Sebelumnya, kita harus mencatat nama akun di pojok kiri atas, kemudian ada nomor akun di pojok kanan atas, serta mencatat nama bulan serta tahun di kolom tanggalnya. Jadi, setiap akun-akun itu memiliki buku besarnya masing-masing. Dan dimulai dengan akun yang memiliki kode akun terkecil. Contohnya KAS. Karena kode akun KAS itu adalah 111. Oke? Pada tanggal 1 ada KAS di debit senilai 40 juta. Kita postingkan ke buku besarnya. Keterangannya yaitu postingan teman-teman. Kemudian di referensinya itu kita tulis JU01, yang artinya jurnal umum halaman 1. Kemudian di debit tertulis 40 juta. Kemudian di saldonya pun 40 juta. Oke, selanjutnya kita cari lagi yang ada kas. Oke, pada tanggal 2 ini ada kas di kredit senilai 12 juta. Tanggal 2, keterangannya masih sama, yaitu posting, referensinya juga masih sama, yaitu jurnal umum 01. Kemudian di kredit senilai 12 juta. Oke, setelah itu kita harus menambahkan atau mengurangkan dengan rumus. Apabila dia berlawanan seperti ini, tandanya harus dikurang. Debit dan kredit artinya dikurang. Kemudian kalau misalnya sama, misalnya debit dan debit atau kredit dan kredit, itu ditambah ya teman-teman dengan saldo yang sebelumnya. Contohnya nih, kan saldo sebelumnya 40 juta. Jadi 40 juta ini kita kurangkan dengan 12 juta. Dapatlah hasilnya 28 juta. Oke, kita lanjut lagi. Pada tanggal 2 lagi terdapat kas di kredit senilai 8 juta. Keterangan dan referensinya masih sama ya teman-teman. Di kredit 8 juta. Nah, berarti ini kita kurang ya teman-teman. Dapatlah hasil akhirnya adalah 20 juta. Lanjut lagi. Pada tanggal 3 ada cash di kredit senilai 580.000. Di kredit 580.000. Dan kita mengurangkan dengan saldo sebelumnya. Oke, lanjut lagi. Pada tanggal 5 terdapat kas
di debit senilai 455.000. Tanggal 5, keterangan adalah posting, referensi adalah Jurnal Umum 01, di debit 455.000. Kemudian di saldonya pun kita menambahkan dengan saldo sebelumnya. Oke, dapatlah hasil akhirnya yaitu 19.875.000. Lanjut lagi. Pada tanggal 8 terdapat kas lagi yaitu di debit senilai 2.500.000. Tanggal 8 keterangannya masih sama, referensinya masih sama, di debit 2.500.000. Kemudian di saldonya pun kita jumlahkan dengan saldo sebelumnya. Lanjut lagi. Pada tanggal 11 terdapat kas di kredit senilai 2 juta, artinya kita mengurangkan. Tanggal 11 posting 701 di kredit 2 juta. Oke, kita kurangkan dengan saldo sebelumnya hingga dapatlah hasil akhirnya 20.375.000. Lanjut lagi, pada tanggal 11 terdapat kas di debit senilai 320.000. Tanggal 14 senilai 320.000. Dengan hasil akhirnya 20.655.000. Lanjut lagi. Pada tanggal 14 terdapat cash senilai 320.000. Udah nih. Tadi tanggal 14 kan? Oke, lanjut lagi. Tanggal 19 terdapat cash di debit senilai 490.000. Tanggal 19 di debit senilai 490.000. Kemudian kita jumlahkan dengan saldo sebelumnya. Lanjut lagi. Pada tanggal 22 terdapat cash di debit senilai 260.000. Oke, lanjut lagi. Pada tanggal 23 terdapat cash di debit senilai 560.000, sama seperti hal sebelumnya. 23 560. Kemudian kita jumlahkan dengan saldo sebelumnya hingga dapat hasil akhirnya 22.005.000. Lanjut lagi. Pada tanggal 24 terdapat cash di debit 530.000. 24 530.000. Oke. Kemudian terdapat pada tanggal 28 cashnya di kredit senilai 300.000. Di kredit 300.000. Tandanya kita harus mengurangkan dengan saldo sebelumnya. Kemudian pada tanggal terakhir, tanggal 30, terdapat cash di kredit senilai 3 juta. Kemudian kita dapatlah hasil akhirnya yaitu 19.235.000.
Selanjutnya kita ke buku besar piutang ya teman-teman. Kita cari terlebih dahulu buku akun piutangnya. Oke, dapat pada tanggal 14 di debit senilai 260.000. Tanggal 14 di debit 260.000. Kemudian di saldonya juga 260.000. Oke, lanjut lagi. Oke, terdapat piutang pada tanggal 22, yaitu di kredit senilai 260.000. Yang artinya, kredit 260.000. Yang artinya, saldo akhir dari piutangnya yaitu habis. Oke, kita lanjut lagi ke buku besar sewa dibayar dibuka. Oke, dapat sewa dibayar dibuka itu terdapat pada tanggal 2 pada posisi debit senilai 12 juta. Referensi dan keterangannya masih sama ya teman-teman, yaitu posting dan jurnal umum 01. Di debit senilai 12 juta. Kemudian di saldonya pun tertulis 12 juta. Sehingga dapatlah hasil akhirnya yaitu 12 juta. Oke, kita lanjut lagi ke buku besar perlengkapan. Perlengkapan, oke, dapat pada tanggal 3 di debit senilai 580.000. 580.000. Kemudian di debitnya pun juga sama 580.000 di saldonya ya. Kemudian kita dapat hasil akhirnya yaitu 580.000 pada buku besar perlengkapan. Oke, lanjut lagi ke buku besarnya peralatan. Oke, terdapat pada tanggal 2 yaitu di debit senilai 11 juta. Cuma please, kalau teman-teman. Di debit senilai 11 juta. Kemudian di saldonya pun tertulis 11 juta. Oke, lanjut lagi. Kita cari apakah peralatan masih ada. Oke, dapat pada tanggal 17 ada peralatan di debit senilai 1.600.000. 17 posting keterangannya referensinya masih sama. Jurnal umum 01, kemudian di debit senilai 1.600.000. Sehingga pada saldo akhirnya yaitu kita jumlahkan dengan saldo sebelumnya, dapatlah hasil akhirnya yaitu 12.600.000. Oke, kita lanjut lagi ke buku besarnya utang wesel. Utang wesel itu terdapat pada tanggal 2 Maret 2023 di kredit senilai 3 juta. Pada tanggal 2 di kredit senilai 3 juta. Oke,
Sehingga kita peroleh pada buku besar utang Wesel itu hasil saldo akhirnya adalah 3 juta. Oke, lanjut lagi pada akun utang usaha. Oke, dapat pada tanggal 17 itu tercatat di kredit senilai 1.600.000. Pada tanggal 17 di kredit 1.600.000. Kemudian di saldonya pun tertulis 1.600.000. Hingga kita peroleh saldo akhirnya dari utang usaha yaitu 1.600.000. Jadi pada buku besar ini kegiatan kita hanya memindahkan ya teman-teman dari jurnal umum. Lanjut lagi pada modal Ibu Kaila atau Kaila Capitals. Oke, terdapat pada tanggal 1 di kredit senilai 40 juta. Pada tanggal 1 di kredit senilai 40 juta. Hingga kita peroleh hasil akhir dari buku besar modal Ibu Kaila yaitu 40 juta. Oke, kita lanjut lagi ke buku besar pengambilan pribadi atau juga sering kita sebut sebagai PRIVE. Oke, dapat pada tanggal 11 tercatat PRIVE di debit senilai 2 juta. Pada tanggal 11 di debit senilai 2 juta. Hingga di saldonya pun kita tulis juga 2 juta. Hingga kita peroleh saldo akhir dari akun PRIVE di buku besar yaitu adalah 2 juta. Oke, kita lanjut lagi ke buku besar pendapatan. Kita cari terlebih dahulu dari atas. Oke, dapat pada tanggal 5 itu tercatat di kredit senilai 455.000. Pada tanggal 5. Terangannya masih sama ya teman-teman, serta referensinya pun masih sama, yaitu posting dan jurnal umum 01. Tercatat di kredit senilai 455.000. Kemudian di saldonya pun tercatat 455.000. Oke, lanjut lagi. Pada tanggal 8 terdapat pendapatan di kredit senilai 2.500.000. 2.500.000. Sehingga di saldonya pun kita jumlahkan karena sama ya teman-teman, sama di kredit. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya yaitu 2.995.000. Oke, kita cari lagi. Terakhir tadi di tanggal 8. Pendapatan. Oke, dapat lagi di tanggal 14 itu tercatat di kredit senilai 580.000. 14 di kredit senilai 580.000. Kemudian sama seperti hal sebelumnya, kita jumlahkan dengan saldo sebelumnya. Hingga kita peroleh hasil akhirnya yaitu 3.535.000. Oke, lanjut lagi. Pada tanggal 19 terdapat pendapatan di kredit senilai 490.000. Um, 490.000. Sama seperti hal sebelumnya, kita jumlahkan dengan saldo yang sebelumnya. Oke, lanjut lagi. Pada tanggal
23 terdapat pendapatan di kredit senilai 560.000. Senilai 560.000. Sama seperti sebelumnya, kita jumlahkan dengan saldo yang sebelumnya untuk memperoleh saldo akhirnya. Lanjut lagi. Oke, pada tanggal 24 terdapat pendapatan di kredit senilai 530.000. Kemudian di saldo akhirnya yaitu terdapat 5.119.000 dari saldo akhir akun pendapatan. Oke, kita lanjut lagi ke buku besarnya beban gaji. Oke, dapat pada tanggal 30 di debit senilai 3 juta. Di debit senilai 3 juta. Kemudian pada saldonya pun juga tertulis 3 juta. Hingga kita peroleh hasil saldo akhirnya beban gaji yaitu 3 juta. Oke, lanjut lagi. Pada buku besarnya beban listrik. Oke, dapat pada tanggal 28 itu di debit senilai 300.000. Pada tanggal 28 di debit senilai 300.000. Kemudian di saldonya pun juga tertulis 300.000. Sehingga kita peroleh saldo akhirnya beban listrik yaitu 300.000. Baiklah, itulah tadi tahap pengklasifikasian. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap pengiktisaran atau artinya menjumlahkan saldo akhir ke neraca saldonya. Sebelumnya kita tulis terlebih dahulu kode akun setiap akun yang kita pakai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 411 yang ketinggalan. Oke, selanjutnya kita menuliskan nama akun setiap kode akun yang berpasangan. Sewa dibayar kemudian kita usaha terlebih dahulu, kemudian sewa dibayar di muka, kemudian perlengkapan peralatan, kemudian utang wesel, utang usaha, modal ibu Kayla, kemudian price, kemudian price ada pendapatan, kemudian beban gaji, kemudian beban listrik. Oke, kita akan memindahkan saldo akhir dari setiap
saldo akhir yang terdapat pada buku besar yang akun masing-masing. Terdapat pada akun kas itu di debit senilai 19.235.000, 19.235.000. Kemudian piutangnya habis. Kemudian sewa dibagi bukanya 12 juta. Kemudian perlengkapan saldo akhirnya yaitu 580.000. 580.000. Kemudian peralatan saldo akhirnya yaitu 12.600. Kemudian utang wesel saldo akhirnya yaitu 3 juta. Kemudian utang usaha 1.600.000. Kemudian beli berkailah yaitu saldo akhirnya 40 juta. Lanjut lagi. Tadi batas modal Ibu Kaila, price-nya di debit 2 juta. Kemudian pendapatan di kredit 5.115.000. Duh, salah nih teman-teman. Di kredit ya, 5.115.000. Kemudian beban gajinya saldo akhir yaitu 3 juta dan beban listrik 300. Kita jumlahkan semuanya. Maaf teman-teman, salah nih. Waduh. Maaf ya teman-teman, ada kesalahan teknis, salah pencet tadi. Kita tulis ulang ya teman-teman, 19 juta 235, 19 juta 235. Kemudian piutangnya tadi 0. Kemudian sewa diberi mukanya 12. Kemudian perlengkapannya tadi 580. Kemudian peralatannya tadi 12.600. Kemudian utang weselnya 3 juta. Kemudian 1.600.000, kemudian 40 juta, kemudian 2 jutanya di price. Kemudian beban gajinya tadi 3 juta. Kemudian mobil listriknya 300.
Oke, kita perolehlah balance, yaitu hasil di debit sama dengan kredit, dengan total akhirnya semuanya yaitu 49.715.000. Baiklah, itulah tadi hasil penjelasan dari video saya, dimulai dari analisis transaksinya, kemudian ke jurnal umum, kemudian ke buku besar, serta ke neraca saldo. Apabila ada kesalahan kata, kemudian ada kesalahan pengucapan, atau mungkin ada kekeliruan, serta adanya kesalahan teknis yang terjadi, saya minta maaf. Saya akhiri video saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.